Oke, Ya izin udah Om. share screen ya. Ini perlu intro lagi kak Om? Nggak usah, udah kemarin intro ya. Tapi nggak apa-apa, sekilas intro intro awal-awal aja yang tentang komposan. Oke lah. Halo semua, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya bakal menjelaskan share tentang TIG-80. Nah, TIG-80 apa itu TIG-80? Jadi TIG-80 itu adalah fantasi komputer atau fantasi konsol gitu. Bisa bikin game dan nge-share juga ke orang-orang. Nah, hari ini kita bakal nyoba buat game di TIG-80 ini. Nah, gamenya tuh sederhana aja, seperti yang kemarin dibilang, seperti ini. Bikin game breakout. Nah, gitu aja ya. Nah, pertama kalian bisa download dulu TIG-80-nya di websitenya, yaitu tig80.com. Lalu create. Nah, di sini kalian bisa nyoba langsung di browser, atau rekomendasi saya sih download aja di sini. Bisa langsung diekstrak aja. Lalu bisa langsung buka. Nah, langsung kebuka seperti ini. Ini di sini ada yang praktekin juga gak, atau nonton doang? Sekarang sih saya lagi nonton doang. Oke, nggak apa-apa. Kalau misal ada yang praktek gitu, terus saya kecepetan, bilang aja ya. Atau ada yang bingung gitu, ada error lah, langsung bilang aja. Nah, ini tampilan awal TIG-80. Seperti kemarin kayaknya saya pernah kasih tahu juga, share gitu. Jadi tampilannya seperti komputer jadul atau DOS. Ini harus ada perintahnya kan. Ini bisa pakai perintah help untuk ngasih tahu apa aja komanya. Misal help, spek. Nah, ini spek TIG-80 nya, resolusinya itu 240 kali 136. Terus warnanya cuma ada 16, inputnya ada 8. Itu ada 4 gamepad sama yang press button A, B, X, Y. Lalu juga bisa pakai mouse sama keyboard. Ini yang lain-lain gitu. Kita langsung aja lah bikin gamenya. Nah, untuk bikin bisa new. Nah, ini ada berbagai bahasa, ada Lua, Ruby, JavaScript, Moon, atau lain-lain. Di sini saya pakai Lua aja. Lalu kalau udah bikin nih, new card has been select, itu kalau di run, nah dia tampilannya seperti ini. Bisa dibilang nih defaultnya lah. Nah, kalau mau keluar tinggal escape aja, terus close game. Nah, kalau mau edit bisa pakai command atau perintah edit, atau lebih gampang pakai escape, SC gitu. Nah, di sini langsung masuk kode editor. Kode editornya seperti ini, pakai lupa. Di sini ada cut, copy, seperti text editor biasa lah. Ini switch font, ini fontnya jadi lebih kecil gitu biar muat. Ini
saya pakai gede aja. Terus nih shadow lah, lalu ini Quadran jalanin seperti yang tadi, ini drag, find, nyari gitu, go to, bookmark. Terus nih buat nampilin fungsi apa aja outline, ini juga ada, bisa dilihat di sininya ada shortcutnya lah gitu. Di sini bisa diisi ini metadatanya awalnya. Ini sebenarnya nggak perlu diisi sih kalau kalian mau publish gamenya ke itch.io gitu atau Steam. Nih buat kalau kalian publish gamenya tuh ke itch.io aja sini. Nah di sini ini perlu metadata, tapi kalau enggak sih nggak perlu, cuma nggak apa-apa lah diisi aja. Misal title-nya apa ya, belajar. Terus autornya isi aja deskripsinya. Terus nih website nggak ada lah ya. Terus license biarin aja, versi juga biarin aja lah. Nah ini kodenya, nah saya coba hapus aja lah mulai dari awal. Ini agak ribet kalau dijelasin satu-satu, jadi hapus saja. Nah di sini ada fungsi namanya tick. Nah apa itu fungsinya, bisa dicari di sini, help tick. Nah itu fungsi, main fungsi. Jadi fungsi yang dipanggil setiap frame, jadi setiap frame dia dipanggil. Nah ada lagi fungsi namanya put. Nah ini fungsinya dipanggil saat gamenya nyala aja di satu frame. Jadi kalau di game sih biasanya gitu ya, di Unity atau Godot ada dua fungsi, fungsi panggil setiap frame sama fungsi panggil sekali jalan satu frame. Di sini kita coba ya, print dulu, print sesuatu, high print fungsinya, bisa dilihat di sini kalau di sini ada berbagai parameter gitu, ada teksnya apa, nih lokasi XY nya, jadi lokasi tulisannya mau di mana gitu di layarnya. Terus warnanya ini biarin aja lah, nggak usah. Jadi kita isi segini dulu, ini yang wajibnya, yang lain opsional. Ini bisa di copy paste terus masukin. Ini tinggal ganti aja teksnya, misal itu. Nah, terus X nya, nah ini untuk layar TIC ini dia dimulai dari pojok kiri atas, ini 00. Kita gambar ini. Nah jadi titik koordinat titik XT itu adalah di pojok kiri, di pojok kiri atas. Ini 0 0, ini adalah X, kalau vertikal itu Y. Nah semakin ke kanan ya bertambah, makin ke kiri berarti berkurang ya. Nah di sini juga yang Y semakin ke bawah berarti dia semakin bertambah, makin ke atas makin berkurang gitu. Nah jadi di sini saya coba 00 aja lah. Ini bed untuk misahnya pakai koma, ini 0 gini aja, Y nya juga 0 aja.
terus warnanya. Nah warnanya itu kita ngambil dari warna palet, bisa dilihat di sprite editor sini. Nah ini warnanya, kalau di hover itu di bagian sininya nih atas ini kelihatan colornya, warna apa tuh angkanya ke color, dan 00, 01. Nah misal saya mau putih aja deh, putih warnanya 12. Oke, coba 12. Nah gini aja udah. Nah ini kan teks, terus koma, ini posisi X nya, ini posisi Y nya, ini warnanya. Nah kalau dijalanin, nah dia bakal muncul nih di sininya, cuma belum ada background karena belum dikasih. Kita keluar dulu. Nah kita pakai tambahin backgroundnya itu pakai warna aja dulu. Jadi nambahin background itu ada dua cara, ada yang pakai warna solid doang atau dia pakai map, jadi mapnya sebagai background. Ini saya coba CLS atau clear screen tuh. Ini buat backgroundnya warna doang, warna solid. Jadi CLS terus warnanya apa di sini, misal ungu atau hitam aja lah, 00. Terus di run, nah runnya juga bisa pakai CTRL plus R. Nah udah kelihatan, ini backgroundnya hitam, ada tulisan ini di 00 posisinya. Coba kalau kita ganti, misal posisi X nya di 80. Nah ini keganti, sama dengan Y juga keganti. Ganti lagi. Ini udah bisa ya untuk print sebuah warna. Mungkin nanti dicoba-coba aja, ganti-ganti apa gitu parameternya, tambahin. Nah sekarang kita coba buat sprite nya, gambar sprite, nampilin sprite ini. Bisa dilihat ya di sprite editor gitu, ini ada bagiannya per ubin tile lah bilangnya. Ini juga per tile gitu. Nah sebelah kiri ini ada kanvasnya, ini 8x8, bisa digambar gitu kan. Ini ada toolnya juga, ada brush, color picker, dan bla 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 gitu lah, banyak. Nah di sini ada limitasinya juga, seperti yang kemarin saya bilang tuh, berapa kali berapa gitu sprite nya. Terus ada dua slot ini untuk tiles dan sprite. Nah apa bedanya? Ini kalau tiles ini dia bisa digambar untuk map, nah sedangkan yang sprite itu nggak bisa. Jadi kalau bisa sih dibedain gitu kalau projectnya gede. Jadi misal untuk map kalian bikin mapnya di sini, sedangkan untuk karakter atau musuh itu bisa di bagian sprite ini. Nah karena ini bikin gamenya kecil-kecil aja, jadi nggak apa-apa lah di tiles saja dulu. Nah kita coba untuk nampilin sprite ini yang udah ada itu pakai fungsi SPR. Ini dia untuk gambar sprite, ada ID nya apa, ada X nya, posisi XY, color key. Nah ini yang penting-penting aja dulu. Ini yang paling penting, sedangkan ini cal, flip, dan lain itu opsional. Kita coba ini dulu, copy, terus kesini aja.
sini. Nah ini ID-nya apa? Nah, ID-nya itu sesuai ini ya, per tile. Ada di sini nih, yang hashtag 1. Kalau dirubah 2, itu kan 3, 4. Ini kita coba 1 itu dulu, 1. Nah terus nih posisinya juga dimana, misalnya saya mau di tengah aja lah, di tengah layar. Ini kan layarnya lebarnya itu 240 dibagi 2 jadi 120. Y nya ada berapa, tingginya itu 136 bagi 2 itu 68. Nah color key ini adalah warna yang bakal jadi transparan gitu. Contohnya misal nih warna putih mau bikin transparan atau ininya lah yang abu-abu ini, pokoknya kalau di biasanya itu green screen gitu, atau dijadiin PNG. Kita coba dulu lah min 1. Nah, ini udah kelihatan slide-nya. Kita coba kalau color key-nya itu warna putih apa, 12. Nah warna putih dia jadi hilang alias nyatu sama backgroundnya. Di sini background warna abu-abu tuh warna 14. Nah udah nampil. Tapi masalahnya ini kan kepotong gitu, cuma 1/4 bagiannya lah dari fullnya. Nah gimana caranya kita nampilin semua ini? Nah tuh ada di sini nih, WH nya. Tapi untuk ke parameter ini kita nggak bisa langsung skip, jadi kita harus isi semua ini juga. Jadi copy aja. Untuk scale udah isi aja default. Ini ukuran itu 1, kita nggak apa-apain. Flip juga kita nggak apa-apain. Ini 1. Rotate nya juga nggak kita apa-apain, rotasinya. Nah width nya itu dihitung per tile ya. Ini misalkan tadi baru 1, ini baru 1 tile yang tergambar. Nah kalau mau ini kan ada 2 nih semuanya, berarti 2. Terus Y nya atau height nya juga 2, berarti ini sekian aja. W nya 2, height nya 2, lalu di run. Nah ini udah muncul full. Untuk gambar sprite udah bisa. Nah sekarang kita coba bikin sprite baru, karena kita mau bikin game breakout gitu. Kita coba gambar pedalnya dulu. Ini hapus saja lah yang default, bisa digedein ya. Ini tilenya ada di sini tuh, berubah 8 kali 8, ini 16 kali 16, 32, 54 kali 64. Ini hapus saja, klik delete, hapus. Ini saya mau gambar pedal.
Nah udah, mungkin pedalnya gini aja saya bikin. Jadi dia ada 3 kotak. Oh iya, kalau bisa nih yang 0, yang ID 0 nih kalian kosongin karena ini default. Kalau misal kalian gambar nih di sini itu dia di map ya bakal kelihatan semua seperti yang 00 tadi. Jadi kalau bisa kosongin aja. Oke, kita gambar ininya. Oke, ini ID nya udah bener 1. Nah, ini mungkin ini aja widthnya karena dia ada 3 dan height-nya 1, jadi ubah 3, height-nya 1. Nah, mungkin ininya lah belum. Apa tuh color key-nya? Color key-nya di 0. Nah, udah jadi. Nah, sekarang sprite-nya udah tampil, kita bikin aja objeknya. Objek si pedal ini biar bisa digerakin. Pertama kita bikin variabel array untuk pedal. Ini kalau di luar namanya table, array objek lah yang isinya variabel untuk objek. Ini kita isi posisinya aja dulu, sisi pedalnya. Nah, di sini saya sebenarnya mau di ini kan kalau breakout itu posisinya ada di bawah, jadi saya juga mau di bawah tengah. Jadi X nya itu bukan 120 dikurang, ini ada 3, 24 dikurang 12 berarti 108. Nah, Y nya 128 aja. Nah, ini dulu. Nah, terus bikin fungsi lagi function untuk gambar pedalnya ya. Ini kita cut aja, kita pindahin di sini. Nah, untuk X dan Y nya kita ganti jadi pedal.x, yang Y nya jadi pedal.y. Jadi dia ngambil dari variabel yang ini gitu. Lalu jangan lupa fungsinya ini kita panggil di fungsi tick biar tampil. Nah, dia udah di tengah. Nah, sekarang kita coba buat kontrol bisa digerakin. Kontrolnya itu kita pakai fungsi yang namanya btn id. Nah, ini untuk fungsinya untuk ngecek apakah player nahan tombol, karena ada lagi btnp. Nah, ini sekali klik gitu, jadi btnp sekali klik. Nah, ini btn itu dia nahan, karena ini mau gerakin. Kalau gerakin kan dia nahan tombol, kita pakai btn id. Nah, id nya ini apa, bisa dilihat di help button. Nah, ini tombol-tombol yang ada di tick id nya, ada up, down,
left right sama A B X Y. Nah ini ID-nya nih 01234567. Ini player 2, player 3. Jadi dia bisa sampai player 4. Cuma di sini kita fokus ke player 1 dulu. Nah, di sini contohnya saya coba pengen gerakin left. Left itu ID-nya 2. Jadi kita pakai di sini di atas ini pilih fungsi draw pedal. Pakai if tn ID-nya tadi berapa 2. Jadi jika player tahan tombol 2 ini, maka posisi pedal yang X itu bertambah. X kiri bukan min 1. Kenapa min 1? Karena ini ya, yang seperti saya bilang tadi, dia titiknya itu di pojok kiri atas. Jadi semakin kiri ya minus, semakin kanan plus. Berarti ini kalau ke kiri berarti min 1 n. Kita ke bawahnya aja ya. Ini baru kiri, kita coba yang kanan. Kita copy aja karena hampir sama. Kalau kanan itu 3 dan 3. Ini juga ganti seperti yang saya bilang tadi, plus 1. Lalu kita jalankan, itu bisa gerak ya kalau pencet kanan sama kiri. Ini 1, ini speednya kalau bisa sih, karena ini sama gitu nilainya, kita masukin aja sebagai variabel di pedal ini, di table pedal. Kita sebut aja speed 1. Jadi ini ganti jadi pedal dot speed. Ini juga pedal speed. Nah jalan ya, cuma ini masih terlalu lama. Mungkin speednya ganti jadi 2. Udah agak cepetan. Oke, sekarang pedalnya udah dibuat. Nah sekarang kita coba bikin mapnya atau frame-nya. Kalau yang tadi saya game yang di awal saya kasih tahu kan ada frame-nya gitu, ada batasnya lah, ada tembok segini. Kita bikin di map ini. Nah sebelumnya kita bikin sprite-nya dulu seperti apa. Kita bikin
Nah oke, gini aja. Nah terus untuk gambar mapnya kalian bisa ke map editor. Di map editor ini ada draw map, itu fill. Ini ada world map yang logo mata. Nah, itu bisa dilihat fullnya segini doang, jadi kalian nggak bisa lebih gitu. Ini limitnya segini doang. Nah ini show gridnya hilang buat nampilin grid. Terus di sini ada slide nya, atau kalian tahan shift, nah dia bakal muncul. Ini kita gambar aja bagian ini. Nah oke, mungkin gini aja. Nah untuk nampilin map ini tuh pakai fungsi map. Nah di sini ada map, ini XY nya map yang mau ditampilin gitu. WH ini biarin aja, ini yang paling penting ini, yang lain opsional. Kalian bisa baca-baca paling di sini. Nah ini CLS kita hapus saja karena kita mau ganti jadi map backgroundnya. Nah X nya apa, Y nya apa. Nah ini dihitung dari tilenya, tile mana aja yang mau kita, tile yang mulai gitu, titik awal mulai ditampilin. Nah karena kita mau nampilin segini nih fullnya, yang kotak ini gini ya, berarti titik mulainya adalah di sini 0 0. Ini tulisan indeksnya nih 0 0 0 1 1 0 2 0 gitu. Ini buat 3, berarti kita 0 0 aja. Kan udah kelihatan. Tapi masalahnya adalah
Nah itu masih nembus. Nah kita mau jadi pembatas juga mapnya, jadi tembok gitu, jadi kalau misal kesini yang nggak keluar ditahan. Nah untuk ditahannya itu kita pakai collision. Nah collisionnya gimana, jadi logikanya seperti ini misalkan pedal di tembok, ini posisinya, posisi pedal tuh. Posisinya kan selalu origin dari sprite ini, pokoknya semua objek gitu dia sama seperti ini, seperti layar, yaitu titik originnya ada di pojok kiri atas. Nah, di kiri, jadi contoh nih tembok, kita nggak mau dia ngelewatin ini, berarti posisi X nya kita tahan, nggak boleh. Kalau ke kiri itu berkurang, berarti nggak boleh di bawah tembok gitu. Nah ini kita masukin logikanya di kontrol, di if bit bte nya. Ini kiri, berarti tambahin aja n itu dot x di atas, di atas. Oh iya, tunggu maaf, jadi sebelum itu kita tambahin dulu ya collision untuk mapnya, saya lupa. Nah tambahinnya gimana, itu kita kasih flag. Nah flagnya itu ada di sini nih, di sprite editor. Ini ada kayak switch gitu, namanya advanced mode, dinyalain. Nah ini dia flagnya. Ini flagnya sih bebas, ini ada 7, ada 8 gitu, mau sampai 7, ini bebas sih, yang penting kalian inget aja ini buat nandain aja kalau sprite ini 01, kalian bisa translate 0 itu apa, 1 itu apa. Misal 0 tel solid nggak bisa dilewatin atau lantai, terus 1 misal tilenya ini bisa meledak gitu, terus 2 ini adalah air, kalau misal masuk gravitinya beda ya, suka-suka aja lah gitu. Atau bisa juga 2 pilih 3 lebih dari 1 tuh. Nah di sini saya coba 0 aja dulu, flagnya 0 sebagai tel solid. Nah ini kita masukin semua satu-satu, semua sprite ini yang dijadiin solid. 0 0 juga tadi saya pakai 0. Nah untuk ceknya gimana, cek flag ini yaitu pakai fungsi fget. Nah, turn to bla 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 gitu. Jadi ini ngecek flag, ini ada sprite ID. Nah, sprite ID dari mana, kita pakai lagi fget. Nah ini dia get sprite ID, ada x y, jadi kita pakai 2, pakai mget lalu kita pakai fget untuk flag ya. Sekarang kita bikin opsi untuk cek tel solidnya, solid, lalu kasih variabel mx my, ini untuk ngambil variabel dari si pedal n. Lalu tadi kita pakai mget nya, ayo kita ambil type id nya pakai mget x nya mx ini slash 8. Nah bagi yang kalian nggak tahu ini xxa slash apa, ini maksudnya sama aja
kalian MX dibagi 8 gitu sama aja, cuma ini kalau ada 2 dia di floor. Jadi kalau misal hasil baginya itu 1,2 contohnya, jadi di convert jadi 1 doang. Nah, pertanyaan lagi, kenapa dibagi 8? Nah, ini ada perbedaan. Ini dia draw si pedal, ini posisinya itu per pixel, sedangkan map itu per tile ini. Yang tadi 00, 01, 00, 1, 0 gitu. Ini per tile dia ngambil nih. Nah, per tile berapa pixel? Itu ada 8 pixel. Jadi makanya posisi si pedal ini dibagi 8. Lalu MJ juga dibagi 8. Lalu return by fget tile ID, terus tadi tagnya berapa? 0, berarti itu. Nah, lalu kita masukin collision untuk si pedalnya ini. Nah, tadi seperti yang kiri ini ngapus aja, sebenarnya sih gampang. X misal kita mau ke kiri itu nggak bisa, kita ceknya yang sebelah kiri ini, titik kirinya si pedal. If tile, if not tile with pedal.x pedal.y gitu. Jadi jika tombol kiri ditekan dan jika tidak berada di tile solid yang sebelah kiri, maka dia bisa ke kiri. Nah, yang ini juga sama, yang ke kanan copy paste aja. Ini map N ada ini dan nah, ini bedanya kita ganti X nya, karena kan kalau kanan di sini ya titik, sedangkan originnya itu di sebelah kiri. Nah, gimana caranya biar ke kanan? Itu tinggal ditambah posisi X nya, itu tinggal ditambah dengan ketebalan pedal ini. Nah, ketebalan pedalnya berapa? Ada 3 kotak, satu kotaknya ada 8, berarti 8 kali 3 ada 24 plus 24. Kita coba jalanin lagi. Nah, ini udah benar, udah nggak bisa deh, udah ketahan. Udah berhasil. Oke, next kita bikin bolanya. Pertama kita bikin dulu sprite bolanya, yang bikin di sini kayu warna biru. Udah, mungkin gini aja bolanya. Nah, kita bikin lagi seperti ini, ada variabelnya, variabel objek bolanya sama fungsi drawnya. Bola coba lagi, ini posisi aja, posisinya mungkin samain aja.
saya mau ke kayak di atasnya gitu, di atasnya si pedal speed nggak usah, samain ini mungkin jadi 120 aja biar nggak nabrak. Terus makin raw nah kita gambar baiknya pakai STR. Nah ID nya berapa? Ini 17, posisi X nya, posisi Y nya, lalu 0 backgroundnya. Lalu jangan lupa di masukin fungsinya, kita jalankan. Nah dia udah kelihatan, cuma kurang ke tengah. Ganti aja mungkin berapa ya, 120, 1,5. Nah udah ke tengah pas. Oke, sekarang kita coba gerakin. Nah, untuk gerakin pertama kita tambahin variabel dulu, dx untuk direction x nya, jadi dia mau ke mana gitu, ke kiri atau ke kanan. Nah di sini dx nya saya coba 1 dulu, berarti ke kanan. Terus dy juga, dy direction y nya dia mau ke atas atau ke bawah. Ini kita mau ke atas itu berarti -1. Nah di fungsinya kita tambahin gerakin bola itu dengan cara bal x sama dengan bal x plus bal dx. Jadi tinggal ditambah aja gitu posisinya. Ini juga sama yang untuk posisi Y, ganti aja jadi Y. Oke, dijalanin. Nah dia udah gerak, tapi dia malah kabur gitu. Harusnya dia memantulkan mantul gitu, mantul ke tembok sama ke pedal. Nah itu kita kasih collisionnya. Untuk logikanya seperti ini. Mungkin ini bagian agak sulitnya gitu, bagian collision tuh bagian agak sulit. Misal inilah tembok misal tadi ini tembok di sini, terus bolanya dari arah sini. Nah kita mau ya ke sini dia mantul ke arah sana gitu. Nah berarti yang diubah adalah dx nya, direction x nya. Jadi kalau dia nyentuh ini yang awalnya dx nya 1, berarti jadi -1. Nah gimana caranya? Ya kita kalikan aja dx dikali 1, karena kalau dalam matematika itu kan -1 bisa merubah posisi gitu. Maksudnya misal plus dikali min jadi min kali min jadi plus gitu. Nah ini bola if lagi tile solid nah posisi x nya. Nah ingat deh ini bola gitu ada 4 titik, kita pakai 4 titik, ada atas, bawah, kiri, kanan.
Nah, kalau misal pantulinya di tembok yang sebelah kanan, berarti kan yang mau dicek adalah yang sebelah kiri. Sama halnya dengan tembok sebelah kanan, berarti yang dicek adalah sebelah kiri. Berarti tile solid yang kiri dulu lah, biar gampang. Mungkin kita kasih bikin variabel baru biar gampang. Atas, bawah, kiri, kanan. Nah, atasnya itu apa? Seperti yang tadi saya jelasin ya, kalau sprite itu, ini sprite contohnya, titik originnya ada di kiri atas. Berarti kalau kiri posisi X nya aja, kalau posisi Y maksudnya, kalau atas, terus bawah dot Y, berarti kalau bawah ditambah dengan ketinggian si sprite, berarti plus 8. Kiri dot X doang, karena gak usah diapa-apain lagi. Nah, kanan dot X ditambah ketebalannya, yaitu 8 juga. Sama jangan lupa ditambahin dot directionnya, ditambahin. Nggak tahu kenapa ini harus ditambahin. Saya sering dapat error collision gara-gara nggak nambahin ini nih, directionnya. Direction di collision, pokoknya bukan cuma titik ext, tapi di game engine lain juga gitu. Misal di Rayleigh juga sama, saya dapat error yang sama gara-gara lupa ginian doang. Ini berarti ubah aja jadi X gitu. Nah, ini udah, berarti di sininya kita lanjut ke collision tile solid. Berarti kita coba kiri dulu, lalu Y nya itu karena kita mau di tengah, berarti di sini berarti atas plus ketinggian dibagi 2. Ini adalah ada atas, berarti ketinggiannya 8 plus 4 aja, or atau, nah ini untuk sebelah kanannya, kanan. Nah, ini juga sama di tengah, lalu jangan lupa ya, lalu kita ubah dx nya ini, val.dx sama dengan val.dx dikali min 1. Kita coba mainkan play. Nah, udah mantul, berarti tinggal atasnya aja. Atasnya juga sama seperti ini. Logikanya, misal nih tembok atas, lalu ini bolanya mengarah dari sini. Nah, kita mau kalau dia udah nyentuh ini, dia balik ke sini. Berarti yang dari atas ke bawah. Berarti yang diubah adalah dy nya. Rumusnya juga sama seperti ini, tinggal ubah aja. Kita copy paste hampir sama. Ini tile solidnya mungkin yang beda. Ini karena dia vertikal, berarti kita cek yang ini, kirinya itu bukan kiri tapi tengah bagian horizontalnya, berarti kiri plus 4. Ini atas saja, lalu ini juga kiri plus 4 itu tengah. Nah, ini ganti jadi bawah, lalu val.dy ganti dy. Nah,
kita jalankan. Jalan. Nah, tapi di pedalnya belum, kalau dia nyentuh pedal dia belum mantul. Untuk logikanya juga sama aja sih seperti ini, cuma tinggal ganti aja sebagai pedal, bukan tembok. Ini bikin baru. If jika kita nggak pakai tail solid lagi, kita pakai ini nih, berarti bawah di atas posisi pedal dot y, maka ini diganti. Nah, udah mantul. Nah, tapi ini masih kurang ya. Misal nih kita nggak tangkap bolanya, nah dia masih mantul. Itu kenapa? Karena kita masih ngetes, masih ngeceknya itu posisinya si ped belum X nya gitu, belum kita kasih batas. Jadi kalau di segini ini kan batas pedal, kalau di luar ini ya udah enggak, kita kasih batas tuh di dalam pedalnya aja. Itu gampang, kita kasih di sini aja N, itu posisi X nya kiri plus 4 atau tengah-tengah bolanya di atas pedal .x, ini bagian kirinya gitu, mungkin gini ya, ini pedal, ini bola, ini kirinya si pedal, ini kanannya si pedal. Nah, berarti kan kalau dari kiri posisi bolanya itu dia di atas, sedangkan untuk dari si kanan pedal dia di bawah. Berarti ini tadi jika kirinya atau tengah bolanya di atas kirinya pedal, dan juga di bawah kanannya pedal X. Ketebalan pedal berapa tadi? 24. Oke, jalanin. Oke, ada tipe kurang deh. Kita nggak tangkep. Nah ya, udah bener, ya udah hilang kalau nggak ketangkep. Nah, tapi mungkin ada yang kurang lagi nih. Ini kemiringan bolanya itu sama semua gitu, sama-sama 45 derajat. Kalau misal di breakout itu kan, misal nih, ini pedal, hilang. Dah. Oke, ini pedal. Misal nih, dia kan bolanya gitu kemiringannya kan sesuai dengan dimana dia memantul di pedalnya. Misal dia mantulnya di tengah, berarti dia ke atas doang. Nah, semakin dia
kanan berarti dia semakin jauh ke kanan, semakin ke kiri ya dia semakin ke kiri memantulnya. Nah gimana caranya bikin ini berarti gampang, berarti dx nya itu direction x dari si bola tinggal dikurang aja sama si titik tengah dari si pedal ini. Kita tambahin di sini aja di bawah pergantian dy nya bal dot dx sama dengan dx di bal dot dx sama dengan sikir si maaf ini bukan dx ya, tapi posisi tengah si bolanya. Jadi dx sama dengan posisi bola si x dikurang tengah-tengah pedal dx kiri plus 4 dikurangi pedal dot x dibagi 2 x plus 12 gitu. Ini titik tengahnya 12. Ini kalau bisa di dalam kurung aja biar dia kehitung duluan. Kita coba. Nah udah, tapi kayaknya kekencengan. Nah kenapa kekencengan? Karena itu ya, ini kan kesini, ini ketebalannya kan 24 nih, yang dibagi 2 12 gitu. Misal dia mantul di sebelah sini lah, di pojok kiri, berarti nilainya 12. Itu gede banget dong, padahal awalnya aja kita dx nya itu cuma 1. Nah gimana biar 12 ini jadi 1? Ya udah, bagi aja 12 kan sama dengan 1. Jadi ini tambahin aja dibagi 12. Wah. Ya udah, lupa masukin ke dalam kurung aja. Nah ini udah kan kemiringannya beda-beda gitu, sesuai dia mendarat di mana. Berarti tadi doang kurung lah, biar kalau di matematika itu kan pembagian perkalian dihitung duluan tuh. Nah tapi kalau ada yang di dalam kurung seperti ini, dia lebih dulu dari si perkalian pembagian. Oke, seperti ini sudah. Berarti kita tinggal bikin baloknya. Kita bikin dulu sprite-nya. Saya mau bikin 16 kali 16 kali 8 ya.
kayak gini aja baloknya. Jadi dia ada 2 file gitu ketebalannya. Nah ini sama seperti tadi bikin objek. Nah tapi karena ini baloknya kita mau bikin banyak gitu, nggak cuma satu. Pedal sama bola kan tadi cukup satu aja. Ini dibikin objek yang banyak, berarti kita bikin objek satu terus di spawn gitu. Nah bikinnya blok sama dengan, nah ini kita kosongin arraynya karena tadi kita mau spawn gitu. Terus fungsinya fungsi add block ini untuk nge-spawnnya. Nah dia kita kasih variabel nx ny contohnya gitu. Misal dia mau nge-spawn di mana gitu, di posisi mana n. Nah, kita tambahin lagi variabelnya apa aja sih, namanya blk karena nggak bisa blok karena ini udah ada, nggak bisa dipakai lagi. Ini baru text sama dengan mx itu ngambil dari sini, terus y sama dengan ny. Lalu label si blk ini kita masukin ke blok. Ke table block ini. Caranya bisa pakai table.insert atau biasanya saya pakai ini blok terus hashtag blok plus 1 sama dengan blk. Ini artinya blok dengan index array ini, hashtagnya itu size nya atau ukuran si blok ini plus 1, kita masukin blok gitu, jadi terus bertambah lah. Lalu kita tambahin lagi fungsi draw block n. Nah karena kita ngedraw banyak blok, lebih dari satu blok gitu, lebih dari satu objek yang ada di blok ini, kita pakai for loop di blk. Ini terserah sih namanya, ini nama yang bakal dipakai. Oh, seperti inilah bal.ty atau manggil variabel dari table ini in pairs. Nah pairs ini adalah fungsi bawaan 2, ya fungsinya buat ngecek semua table yang ada di sini di array block gitu. Terus do n. Nah, kita gambar right kalau pr berapa 7 blk dot x dot y ini 0. Lalu karena ini widthnya ada 2, saya kopas saja lah dari sini. Ini 2 gitu. Lalu jangan lupa nih draw block kita masukin di sini di fungsi ticknya. Nah lalu untuk nge-spawnnya
ini jangan di fungsi tick, karena dia kan tick ini setiap frame gitu dipanggil. Nah berarti nanti nge-spawnnya setiap frame loh, itu bakal banyak boros dan enggak jelek juga, itu jelek juga jangan. Nah berarti kita pakai yang tadi di awal saya bilang itu boot, jadi dia sekali panggil aja. Kalau dipanggil di sini ya dia nge-spawnnya sekali doang, 3 game itu berjalan. Nah posisinya saya mau di sini aja. Ini saya biasanya cek di map editor untuk posisi. Ini 7 1 8 kali 7 berarti 5 6, terus y nya 1, 8 kali 1 8, berarti x nya 56, y nya 8. Oke, kita jalanin. Nah udah tampil. Nah sekarang kita coba spawn balok ini banyak berderet gitu, jadi full ya, full layar. Soal ini di bawahnya juga ada gitu. Ini dia pakai for loop. Kalau misal ada yang programming gitu atau programming mungkin tahu lah caranya. For misal pos x nya 0, ini ada berapa kita mau spawn, ini kan ada 2 ya, kita coba aja 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 terusnya sampai 7. Endbox masukin aja di for, terus endbox nya plus pos x kali 8 kan. Nah, oke, ini udah tampil tapi masih dempet-dempetan. Ini karena ketebalan sprite-nya itu 16,8, berarti ini saya salah, 16 ganti aja. Nah udah tampil. Nah kita mau berbaris juga gitu ke bawah. Nah itu kita tambahin aja di dalam for-nya lagi, for pos y 0. Misal kita mau tambahin berapa baris, mungkin 3 coba, atau 4 ini sebenarnya. Jalanin. Oke, nah ini belum ditambahin pos y dikali 8, karena ini ketinggiannya 8. Oke, udah muncul. Berarti tinggal logika hancurin baloknya aja, terus bikin ya bolanya itu memantul. Di sini di draw block kan balok jika tersentuh bola. Nah ini bagian tersulit juga, collision gitu. Misal ini baloknya ini bolanya sebenarnya hampir sama gitu kayak yang di tembok logikanya, cuma nih bedanya dia kan ada tel solid. Kalau tembok bisa pakai mget, nah ini nggak ada, jadi kita manual. Nah misal kita coba ke bawah dulu gitu, jadi kita harus cek semua sisi ini, kanan kiri atas bawah.
baloknya ini juga kanan kiri atas bawahnya si bola. Kita coba ke atas dulu, misalnya atas tuh ini gitu kan, dia ke bawah terus hilang. Sama sini juga kita bikin yang vertikal dulu. If jika oke, mungkin kita bikin itu dulu ya, seperti ini, atas bawah kiri kanan. Untuk baloknya ini atas bawah kiri kanan. Untuk mempermudah, atasnya plk.y plus 8, kirinya blk.y, kanannya blk.y plus 16. Gak usah ada ini plus dy karena ini nggak gerak baloknya. Nah ini check collision itu jika if bola atas ini bal.y nggak bisa diambil sih ini. Jadi kita manual dulu bal.y di bal.y nya di atas berarti tersentuhnya di bawahnya balok. Ini karena ke atas berarti min, berarti di bawah bawah n or ya n bal.y di atasnya n lagi ini untuk x nya gitu. Nah ini karena di tengah x nya, jadi di tengah-tengah aja, bal.x plus 4 bola tengah di atas kiri n bal.y di bawah kiri kanan. Ini juga salah, bal.x plus 4. Dan ini buat bolanya memantul lagi, bal.y kompas saja, bal.y kita bikin mantul bolanya kembali, lalu kita hilangkan si balok ini, hapus objek baloknya. Nah untuk hapus bisa pakai label .remove. Nah ini label apa yang mau di remove, yaitu blok, dan indeksnya apa, itu i. Ini itu dari sini for loopnya. Nah terus kita copy paste ini untuk yang sampingnya, samping ke sini kan tadi atas bawah udah, berarti sekarang tinggal kanan dan kirinya. Kirinya nih bal.y itu kanan kiri ini untuk y nya berarti di tengah, ini y nya plus 4 di tengah, itu di atas lalu plus 4 di bawah. Nah untuk kirinya bal.x ini x ya, atau sebelah kirinya berarti dia nyentuh di bagian kanan si baloknya, nanti bal.x di bawah
kanan. Ini ball.x minus 8 atau sebelah kanannya si bola, di atas si kiri. Ini juga ganti x dx. Oke, kita coba. Ada error. Ball.y harusnya 8. Coba ini dulu. Masih belum. Om Fauzan, Iya, itu yang blok yang kiri kanannya itu tadi bener nggak itu ya? yang mana? Yang kiri itu blok Y juga. Oh iya, ininya benar-benar. Makasih Om. Ini harusnya kiri kanan X ya. Terima kasih Om udah ngetin. Aduh, ini benar 8. Nah ya ini udah. Oke Om, terima kasih. Berarti tadi salah di itunya ya, kiri kanannya. Nah ini udah bisa hancur gitu baloknya. Nah sekarang kita coba tambahin skor. Jadi kalau misalnya hancur baloknya, skornya nambah. Ini kita tambahin aja di paling atas skor, variabel skor, terus di ini yang print kita ganti aja jadi pilih skor, lalu teksnya ditambah skor. Ini dia pakai titik-titik untuk nambahin variabel teks baru lah. Oke, nah udah. Untuk nambahinnya kita di sini aja. Skor, berarti skor sama dengan skor plus ini maunya berapa, misal 1 atau 10 aja. Nah di sini juga kanan kiri. Udah nambah. Sip. Nah ini juga saya lupa save dari tadi. Kalau mau save, kalian bisa save gitu, terus nama filenya apa, misal materi
Nah udah, kalau udah ke save sekali ini bisa di save pakai ctrls saja. Oke, di sini yang terakhir paling saya mau tambahin variasi warnanya aja, ini warna si baloknya kita copy aja, ini kita ganti warna. Nah ini udah. Terus kita coba agar sprite-nya ini ngerandom ketiga ini. Nah, di randomnya kita bisa masukin di sini aja di variabel, jangan langsung di sprite ininya, karena kalau di sini itu bisa kacau ya, karena ini kan masuknya ketik gitu ya, SPR ini, jadi dia bakal berkali-kali panggil. Nah kalau mau sekali panggil ya berarti di sini kita panggil aja sprite, terus sprite-nya tadi nilai berapa, 7 plus pakai net.random. Ini kan ada 3 ya, berarti 0 sampai 3 dikali 2, karena ini kan itu ya, ketebalannya ada 2 kali, lalu di sini diganti jadi plk dot sprite. Ada yang hitam ya, 2. Nah oke, udah warna-warni. Nah, next kita coba kasih sound effect. Kalau mau tambahin sound effect ada di SFX editor di sini. Nah di sini tampilannya seperti ini. Ini ada indeksnya. Ini sound effectnya tuh ada berapa nih di sini? Ada 64. Jadi 64 SFX saja yang bisa kalian bikin. Terus di sini wavetable-nya bisa kalian gambar juga. Tapi ini ada preset nih. Ada square, triangle, sawtooth. Ini kalau datar gini itu noise, atau kalian gambar. Nah di sini ada volume, wave gitu, volume untuk volumenya. Terus ini ada wave ya, untuk wave-nya apa aja yang dimainin bisa diganti-ganti. Misal yang frame ini square, terus ganti jadi ini sawtooth, dia ganti usah. Ini arpeggio, ini note-nya, note mana aja yang dimainin. Misal ini note, maksudnya bertambah ya, misal nih main di C, berarti kalau ini ditambah 1 berarti C tambah 1 ini masih sharp dia main.
terus ini juga ada pitchnya bisa diganti-ganti, bisa naik turun kali ini daun. Nah tadi kan kalau tadi itu nambah, berarti kalau ini dinyalain berarti di bawahnya. Kalau C sharp kurang 1 berarti B3. Terus nih kita coba bikin sound effect untuk bola memantul. Nah mungkin gini aja ya sound effect-nya. Nah untuk mainin sound effect ini bisa pakai fungsi SFX. Nah ini SFX ID note duration. Nah ini yang paling penting ya, sampai note-nya. Sedangkan ini opsional, kita mau mainkan pas ketika bola memantul, memantulkan bola ini. FX ID nya apa? ID nya ini tuh 1 berarti 1, karena ini 0 ya 0. Yang 0, lalu note-nya adalah ini B3. Untuk nulis note-nya pakai ini, jadi string B3. Copy lagi di sini, terus di pedal juga. Oke. Nah udah bunyi. Nah, mungkin kurang ininya aja, SFX sound effects ketika baloknya ini hancur. Kita bikin lagi. Ya mungkin gini aja lah ya. Tambahinnya di sini ketika hapus objek. ID nya tadi 1, terus tadi notnya apa? C2 copy. Nah udah bisa, udah main. Nah mungkin terakhir saya kasih tahu aja cara bikin musik ya. Saya nggak bakal nambahin musik sih, karena nggak tahu cara bikin musik gitu. Nah di sini kalau mau bikin ada di musik editor. Nah di sini ada 2 mode, ada piano mode, ada tracker mode. Kalau saya sih biasanya ini tracker mode tuh bisa buat copy paste aja, saya lebih nyaman di piano modenya. Sini tracknya bisa diganti, nah itu maksimalnya dari 7 atau 8.
dia sampai 8 track doang maksimal. Terus nih frame, ini ada itunya, frame-nya, ini pianonya, staff itu, sound effect atau bisa dibilang instrumennya, instrumen dari sound effect ini. Misal kita bikin instrumen seperti inilah, berarti SFX nya 2. Nah, ini ada command juga atau efek-efek untuk ininya, note bisa kalian baca lah di bawah ini apa aja tuh. Misal bikin salah-salah ini kalau misal mau hapus note ini, kalian bisa klik 2 kali. Nah kalau klik sekali itu ada merah-merah gitu, ini maksudnya bakal stop, stop si ini nih, stop note yang sedang main. Nah, dia bakal stop. Nah kalau diklik lagi hilang dia. Nah, kita coba copy paste aja ini semua di sini. Ini bisa copy paste di tracker modenya, atau kalau mau hapus lebih gampang sih di sini juga bisa, jadi dipilih tinggal delete. Nah udah hapus, atau di sini delete, lebih gampang. Nah dia bakal ngeloop kalau udah selesai sampai sini gitu. Nah ini kan ada 4 channel nih. Nah semua channel ini mainin sound effect yang sama, yaitu custom wavetable. Nah di sini bisa ditambahin kalau mau tambah layer lagi 02, pokoknya yang beda lah, 02, 03, 04 gitu. Kalau mau tambah layer, misal mau tambah bass atau drum. Terus kalau mau tambahin lagi di bawahnya biar panjang, ya tambahin aja lagi 6, atau samain lagi mau sama seperti atasnya. Mungkin kalau misal kalian yang sering main chiptune nggak asing lah sama ginian. Nah kalau mau mainin musiknya itu pakai musik, API musik, ada track, frame, temponya lah. Yang penting ini doang, sampai tracknya apa. Nah kalau mau mainin tuh harus sekali panggil maksudnya. Jadi di sini tracknya itu 0. Jadi kita mainin di boot sekali panggil, jangan di tik itu di berkali-kali panggil. Jadi dia mainnya ya pas ini aja udah kalau 0, karena kan dipanggil terus. Kalau bisa sekali panggil. Nah udah main, tapi ini saya matiin aja, agak berisik soalnya. Ya ini mungkin udah jadi gamenya, dan kelasnya mungkin udah sampai sini lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Thank you. Nanti rekamannya akan saya sharing buat teman-teman yang bisa gabung saat ini. Nanti filenya di share juga ya Om, file ininya. File ininya? Iya. Oh iya boleh. Oh ya mungkin terakhir nih ya, kalau mau sharing tuh, kalau misal gamenya udah jadi terus mau publish, kalian bisa pakai export. Nah export ini support Windows,
Linux, Raspberry Pi, Mac, dan HTML. Kemarin mungkin saya udah jelasin gitu. Ya, saya jelasin lagi. Misal saya mau ekspor ke Windows, ekspor Win. Oh iya, ekspor Win, terus namanya game JDK Win Windows. Nah, kita tunggu. Nah, itu udah ke ekspor, kita bisa buka aja ke folder exe ini. Nah, ini game JDK Windows.exe. Ini tinggal play. Dan enaknya kalau misal saya nih share exe nya ini, kalian bisa lihat codingannya juga dengan cara klik escape keluar tadi. Nah kan ini tampilan menunya, tinggal close game, masuk tampilan ini, escape. Nah, kalian bisa lihat ini, bisa lihat kodenya, ininya, sprite-nya, map-nya, sound effect-nya, musiknya. Mungkin nanti saya bakal share ininya, exe-nya ke grup JDK. Atau kalian bisa juga mau HTML gitu biar bisa mainin di web, terus di Mac, Linux gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Untuk sprite-nya itu nggak ada cara lain selain menggambar di situ ya Om? Nah iya, harus ya sebenarnya sih bisa ya digambar di lain gitu, misal di AC Sprite lah pakai, terus kita import gambarnya. Oke. Nah, bisa sprite, kita coba ya kasih contoh. Inilah saya pernah buat nih gambar ini saya bikin di AC Sprite. Gambarnya ini namanya judul PNG. Kita coba import terus sprite sprite, lalu namanya apa tadi, judul PNG. Nah udah, kita langsung lihat aja di sprite. Nah dia langsung masuk. Cuma ya tetap aja ini ada limitnya gitu. Jadi kalau mau bikin di AC Sprite gitu misalnya, ya jangan gede-gede, tetap harus memperhatikan limitnya. Ini kan sama lagi, ini kan posisinya di sini ya. Misal kalian udah gambar di sini nih, nggak mau ke timpa gitu, bisa aja pakai ini mungkin exit-nya, saya gak lupa sih X-nya mungkin Y-nya Y sama dengan misal 16 atau 8 deh, itu 8 dulu. Mungkin Y ini di sini. Nah dia agak ke bawah 8 pixel, ininya kosong gitu. Jadi gitu sih kalau mau lewat eksternal. Oke Om. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau dari saya cukup, nggak tahu ada yang lain. Mungkin yang lain gitu mau nanya, mungkin karena saya ngejelasinnya kurang jelas gitu, tanya-tanya lagi atau ngulang bagian mana.
Nggak kedengeran Om Malvin. Hmm? Nggak, Oh, nggak kedengeran. iya. Saya menarik sih, tapi ngikutinnya ya gitu sih. Apa namanya? Susah-susah gampang ya ternyata ya. Iya emang mungkin bisa dibilang intermediate lah gitu, soalnya ini semuanya manual, harus Manual ya. ngoding. Hmm. Maksudnya harus ngoding kayak tadi kan collisionnya ini itu kan harus itu tuh di coding. Kalau Unity Hmm. atau Godot kan gampang, tinggal gambar aja udah polisinya kotak, kalau drag and drop atau posisinya tadi lah, posisinya ini kan ini harus ditulis XY nya Hmm. di kode. Sedangkan kalau di Godot atau Unity bisa drag and drop aja udah kebaca. Tapi gampangnya sih enaknya karena ada ini, karena sprite editornya ada, kewaan mapnya juga, sound effectsnya juga, musiknya juga, jadi agak simpel gitu. Bikin game simpel dibikin simpel, jadi nggak perlu pindah-pindah software lagi. Om David udah jadi belum? Tinggal screenshot. Nggak keburu lah kalau ngikutin. Kita simak dulu baru lihat rekamannya sama lihat nanti filenya baru diulang lagi. Hmm. Dari saya sih Ya, cukup Om. oke sip. Itu Kemarin juga saya cukup. pernah itu ya, apa tuh, nge-share tentang wikinya. Iya. Nah itu juga bisa lah jadi referensi buat belajar. Wikinya ini mana ya? Nanti di share di grup WA grup lagi game dev Om. WA group, oke oke. Mana ya? Learn, terus GitHub wiki. Jadi kan banyak nih, ada komanya apa aja tadi, API-nya apa aja, terus tutorialnya pun juga ada kan, bisa lah belajar di situ juga. Jadi mungkin gamenya saya kirim ya nanti Yes, sip. ke grup WA. Iya. Oke, recordingnya saya stop ya. Boleh. Itu nanti di